105.9 FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, seperti janji saya di awal tadi bahwa jam 9 nanti, kurang lebih jam 9, kita akan sharing bersama si Wagus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Januari 2013. Dan alhamdulillah sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, si Wagus, di ujung telepon. Assalamualaikum si Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya si Wo? Ya bisa-bisa. Ketemu lagi bro. Alhamdulillah ketemu lagi. Kemarin kemana aja? Kemarin banjir ya sih Wo di Jakarta. Iya. Malam Jumat kemarin. Malam Jumat libur ya. Oke baik sih Wo, kita langsung saja sih Wo ya. Lihat tadi Anda yang ingin langsung berinteraksi dengan si Wagus Hidayat untuk sharing. Tadi juga di awal saya sudah menginikan sih, mengannounce ke Light Audience bahwa dipersiapkan pertanyaannya agar tidak ada pengulangan begitu sih, ya. Silakan 021398359906. Oke. Oh, bukan yang ini ya. Yang 06 betul ya? Arif ya? Oke, baik. Oke, silakan 021398359906. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Dirman Jakarta. Halo Pak Dirman. Saya mau tanya Mas Siwo. Iya, Pak Dirman Jakarta. Waalaikumsalam, silakan. Saya mau tanya Insan Kamil atau Insan Kamil? Halo? Ya, gimana? Saya mau tanya Insan Kamil atau Insan Kamil? Oh, hanya Insan Kamil saja ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Dirman di Jakarta yang men-sharingkan tentang Insan Kamil itu apa menurut tanggapan Siwo. Jadi mungkin kita langsung mulai saja Siwo. Monggo Siwo. Oke. Saya ambil ya. Iya Siwo, silakan. Ya. Teman-teman para light audience beserta seluruh staf dan seluruh keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi thahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketemu lagi, sharing kembali dengan teman sharing Anda, saya. Bukan sebagai narasumber, bukan rujukan, sekedar teman sharing. Apa yang akan saya sampaikan masih dalam batas-batas yang relatif, belum dijamin pasti benarnya, baru benar menurut saya, belum benar menurut yang sebenarnya, belum benar menurut agama, belum benar menurut wahyu, baru benar menurut saya. Saya belajar dari sini, dari sana, belajar dari syarah-syarah hadis, belajar dari tafsir-tafsir ayat, belajar dari madhab ini, madhab itu, agama ini, agama itu. Tapi akhirnya yang saya pahami benar itu baru menurut saya. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk mewakili atau mengatasnamakan apapun, siapapun. Baru kebenaran menurut saya sementara ini masih bisa dikritisi, bisa dikoreksi, dan bisa direnovasi. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Menerima ataupun menolak harus cermat, harus tertib. Menerima dan menolak adalah salah satu proses dalam penyempurnaan hidup kita. Apapun yang kita terima, apapun yang kita tolak,
akan menjadi diri kita. Akan ada konsekuensi logis. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik mungkin. Hanya itu target saya. Dan bagi penjenengan sesama teman sharing, monggo kita saling merdeka. Kita mulai dari Mas Dirman di Jakarta. Apakah insan kamil? Insan aslinya bahasa Arab. Bahasa Indonesia populernya manusia. Meskipun dalam bahasa Arab itu insan itu beda dengan bashar. Bashar itu bahasa Indonesianya juga manusia. Insan bahasa Indonesianya juga manusia. Kalau dari bahasa aslinya, bahasa Arab, bashar itu manusia, tapi yang terkait dengan jasadnya. Kepalanya satu, kaki dua, hidung satu, mata dua, nah, itu disebut bashar. Insan maknanya juga manusia, tapi terkait dengan kepribadian, karakter. Jadi lebih condong ke substansi manusia itu. Ya. Yang sering dihubungkan dengan kamil. Ya, kamil itu sempurna. Yang sering dihubungkan itu dengan insan, bukan dengan bashar. Ya. Jadi misalnya berproses menuju kesejatian diri misalnya, itu yang terkait itu dengan insaniyahnya, bukan basyariahnya, bukan cantik dan tampan jasadnya, bukan itu yang terkait, tapi terkait dengan spiritual, kepribadian, karakter, jiwa. Nah, kita maka perlu membedakan kenapa bashar tidak dikaitkan dengan kamilun, sempurna, ya. Sementara insan itu sering dikaitkan dengan kamil. Insan kamil adalah manusia sempurna terkait dengan masalah substansi kemanusiaannya, yaitu masalah spiritual. Bukan sempurna wajahnya tampan, cantik, hidungnya mantung, matanya berbinar, rambutnya berurai, bukan. Tapi insan kamil terkait dengan kepribadian seseorang, spiritual seseorang. Di masyarakat kita bisa sering dengar di media-media ada sebutan bahwa kita kan manusia, tidak ada manusia sempurna, gitu kan? Nah, kebetulan ini ada yang ngangkat topik ini. Ada manusia sempurna itu, ya. Betul bahwa kesempurnaan manusia itu beda dengan kesempurnaan Tuhan, tentu. Tapi bukan berarti manusia sempurna itu tidak ada. Ada. Kita kan sering dengar tidak ada manusia sempurna itu. Menurut saya ada. Dan di dalam istilah teknis namanya insan kamil. Itulah manusia sempurna. Jadi kalau di masyarakat kita dengar tidak ada manusia sempurna, ada insan kamil,
Ya, jadi ada manusia sempurna. Ya, gitulah kadang-kadang kalau kita merujuk ke bahasa masyarakat itu, kadang-kadang memang kita harus hati-hati. Contohnya seperti ini. Mana ada manusia sempurna? Iya, ada kok. Ada insan kamil juga kok. Insan kamil itu sama artinya dengan manusia sempurna. Nah, yang seperti apakah manusia sempurna itu? Begini, saya akan beri contoh begini agar mudah. Ada keluarga ini di rumah sakit sedang menunggu cucu pertamanya akan lahir bagi kakek neneknya, bagi bapak ibunya, anak pertamanya akan lahir. Begitu mendengar suara tangisan, sang bayi sudah keluar. Kemudian keluarga tanya kepada dokter, bagaimana dok kabarnya? Dokter bilang, bayinya sempurna. Apa itu maksudnya? Ada loh kalimat itu? Bayinya lahir sempurna. Sempurna itu maksudnya jarinya, jari kaki 5, jari tangan 5, tangannya 2, kakinya 2, disebut sebagai sempurna. Nah, jadi hati-hati kalau kita dengar ada orang mengatakan tidak ada manusia sempurna. Loh, ntar dulu toh. Jangan-jangan itu hanya untuk menutupi kekurangan diri, ya? Ya kan, rocker juga manusia. Jadi kalau manusia itu tidak sempurna, ntar dulu. Tadi itu contoh bahwa bayinya lahir sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena dia lengkap, utuh, tidak ada yang kurang dalam ukuran normal. Jari-jarinya 5, hidungnya tidak sumbing misalnya, dan lain-lain. Tentu yang disebut di situ adalah masalah jasadiah dari anak yang baru lahir itu. Sempurna terkait dengan jasadnya, terkait dengan tadi itu basariahnya. Dari contoh itu saya bermaksud untuk mengatakan bahwa hati-hati dengan kalimat yang mengatakan tidak ada manusia sempurna itu. Ya, tadi itu contoh. Dokter ditanya, gimana dok anaknya? Bayi lahir sempurna. Ya, itu contoh kecil. Contoh yang lain, kalau kita berkebun kemudian menanam pohon mangga misalnya, dari bibit, kemudian dia mulai tumbuh, ada pohonnya, tumbuh dahan, ya, tumbuh batang dahannya, tapi lama sekian tahun tidak berbuah. Padahal daunnya lebat, pohonnya besar, dahan rantingnya banyak, tapi tidak berbuah. Ya, kebetulan saya punya di depan rumah itu tanaman rambutan. Halaman saya menjadi sejuk karena ada yang menaungi pohon-pohon yang lebat, tapi tidak berbuah. Pohon ini disebut
tidak sempurna. Tapi pada saat pohon tadi tumbuh kemudian berbuah, disebut pohon itu sempurna. Pohon berarti juga ada yang sempurna. Itu contoh lagi. Kita mesti hati-hati terhadap kalimat yang sering ada di masyarakat yang menyatakan bahwa tidak ada manusia sempurna. Ya, kalau alat ukur kesempurnaan itu yang dipakai adalah kesempurnaan Tuhan, ya jelas. Tapi yang disebut manusia sempurna itu alat ukurnya apa? Yang sempurna hanya Tuhan. Yang paling sempurna, iya. Tapi tadi itu ada bayi lahir sempurna, ada pohon ini tumbuh kemudian berbuah disebut sempurna. Nah, apakah sempurna itu? Sepanjang yang saya tahu adalah kesempurnaan itu adalah sesuatu, termasuk manusia, yang dia menjadi sebagaimana potensi yang ada dalam dirinya itu menjadi eksis. Jadi sesuatu yang sesuai dengan potensinya, sesuatu yang dia mencapai optimalisasi dari potensinya, maka dia sempurna. Apakah sempurna itu? Sempurna adalah sesuatu yang sesuai dengan apa dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan. Jadi ukurannya bukan kesempurnaan Tuhan, bukan. Kesempurnaan sebagai manusia, kesempurnaan sebagai bayi yang lahir, kesempurnaan sebagai sebuah pohon. Ya. Kembali saya garis bawahi bahwa hati-hati dengan kalimat yang mengatakan tidak ada manusia sempurna itu. Hati-hati. Karena kadang-kadang itu dipakai untuk menutupi kekurangan diri, agar kekurangan kita itu bisa dimaklumi. Ya. Jadi kalimat ekstrimnya, kadang-kadang kalimat itu dipakai untuk justifikasi. Kata-kata itu dipakai untuk berlindung. Kata-kata itu dipakai tameng untuk membela diri. Sama nanti kasusnya dengan kalimat yang mengatakan, ya itu manusiawi. Orang berbuat salah manusiawi, orang berbuat lupa manusiawi. Ya, hati-hati dengan kalimat ini. Ya manusiawi. Ada orang maksiat, ya manusiawi. Hati-hati. Karena sering, nanti bisa masing-masing kita membuktikan, sering kata-kata itu dijadikan sebagai tameng untuk membela diri, dijadikan sebagai justifikasi. Ya. Selalu dikaitkan pada saat kita berbuat salah. Tapi pada saat kita berbuat benar, tidak disebut manusiawi. Wah, dia berbuat, dia luar biasa, prestasinya luar biasa. Ya, manusiawi, enggak kan? Hanya pada saat terkait dengan ada perbuatan buruk, ya manusiawi. Kenapa?
manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Itu selalu kalimat ini dihubungkan dengan pada saat ada kekurangan kita, pada saat kita berbuat salah. Maka kemudian muncul kata-kata, ya tidak ada manusia sempurna, ya manusiawi. Nah, terima kasih Mas Dirman mengangkat topik ini tentang insan kamil. Insan kamil bahasa Indonesianya adalah manusia sempurna, tapi bukan di basariahnya, tapi pada insaniahnya. Ya. Itu tentang insan dan tentang kamil, sempurna. Insan itu apa? Kamil, sempurna, itu bagaimana? Ya, saya akan lanjutkan sedikit tentang insaniah. Dalam diri kita yang spiritual, yang batiniah, di sana ada dua unsur besar, yaitu unsur nafas dan unsur nurani. Unsur nafas itu sering disebut unsur yang dari bawah, sementara nurani itu unsur yang dari atas. Nurani itu selalu ingin menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan kebenaran, menyatu dengan surga-surga, mengajak kita kepada kedewasaan. Sementara nafas selalu mengajak kepada kesenangan, kemalasan, kesantaian, instan, orientasi hasil, keakuan. Sehingga kadang-kadang kebenaran dikorbankan, kebijaksanaan dikorbankan, toleransi dikorbankan. Demi apa? Demi membela kesenanganku, kesenangan keluargaku, kesenangan kelompokku, kesenangan madhabku, dan lain-lain. Nah, insaniah itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, yang sifatnya batiniah, spiritual, yang berafiliasi kepada nafas. Maaf, saya ulangi, saya coret palang besar ya, coret merah, saya ulangi. Insan itu sesuatu diri kita yang batiniah, yang afiliasinya, bergabungnya itu kepada nurani. Insaniah adalah sesuatu dalam diri kita yang batiniah, yang afiliasinya kepada nurani. Nah, yang berafiliasi, yang arahnya itu lebih dekat kepada nafas, itu disebut dengan hayawaniyah. Ya, nanti ada sebutan secara teknis. Dalam diri kita itu ada unsur hayawani dan ada unsur insani. Unsur hayawani sumbernya ada pada nafas, egoisme. Insani sumbernya ada pada nurani, Tuhan. Jadi tentang insan itu kita lebih masuk lagi. Kalau tadi insaniah itu bukan basyariah, sekarang insaniah ini bukan hayawaniyah. Nah, yang berbuat salah itu adalah sisi hayawaniyah ini, bukan insaniah. Insaniah itu selalu berafiliasi, selalu cenderung, selalu bergabung kepada nurani. Nurani selalu menuju Tuhan, kebenaran, keadilan, kebijakan, keindahan, ketentraman, kebahagiaan. Ini adalah pada nurani. Kesenangan, kenikmatan, kesalahan,
semaunya sendiri, yang penting aku suka, yang penting aku senang, yang penting aku menang. Ini ada pada wilayah nafas. Wilayah nafas disebut juga sebagai wilayah hayawaniyah kita. Nurani adalah wilayah insaniyah kita. Jadi kalau kita berbuat salah, itu istilahnya bukan manusiawi, bukan, tapi hayawani. Manusiawi itu yang insaniyah, yang nuraniyah. Ini mungkin penting kita bedakan. Kita ini punya sisi manusia, dalam diri kita juga punya unsur-unsur hayawan. Ya. Unsur hayawan, unsur binatang itu yang dia tidak mau dibatasi dengan aturan. Misalnya dia mau bebas sebebas-bebasnya, kayak hayawan, kayak hewan. Itulah nafas. Nafas, dia memang seperti itu. Maunya semau gue. Beda dengan nurani. Nurani semau Tuhan, semau kebenaran. Gitu. Jadi kalimat yang sering kita dengar di masyarakat, kalau orang berbuat salah, ya manusiawi. Bukan manusiawi. Hayawani, bukan manusiawi. Atau mungkin bisa dilengkapi begini, manusia yang hayawani, itulah. Insan hayawani, itulah. Karena kalau insan yang nurani, itu dia tidak mau berbuat salah. Nah, kita semakin bisa membedakan mana sisi-sisi dalam diri kita yang hewaniyah dan manusiawiyah. Yang disebut manusiawi itu yang sisi nurani, yang disebut hewani itu sisi nafas. Kita lanjut. Insan kamil berarti masuk ke wilayah nurani manusia. Yes. Adakah manusia sempurna? Ada, paling tidak menurut saya. Yaitu pada saat manusia itu sudah mampu menjadikan nuraninya menjadi presiden dalam dirinya, menjadi komandan dalam dirinya, menjadi dominator, menjadi pengatur hidup dirinya. Pada saat seseorang sudah dikomandoi oleh nuraninya, nafasnya jadi prajuritnya, otaknya jadi prajuritnya, indera fisiknya jadi prajuritnya. Pada saat komando dalam diri seseorang itu sudah satu, jadi bukan dua. Sebelum ke sana, pada umumnya kita kan sering perang terhadap diri kita sendiri. Yang satu mengajak ke sana, yang satu mengajak ke sini. Ya, itu berarti masih ada pertengkaran di dalam diri. Belum satu komando. Nah, pada saat dalam diri seseorang itu yang menjadi imam, menjadi presiden, menjadi ketua, menjadi komandan, itu satu. Sehingga
hanya ada satu suara dalam dirinya, hanya ada satu keinginan dalam dirinya, hanya ada satu kehendak dalam dirinya. Dan itu adalah nuraninya, sehingga diri kita itu menjadi diri yang integral, satu, diri yang utuh, tidak pecah, yang di bawah komando nurani. Itu yang saya pahami sebagai insan kamil. Tapi pada saat dalam diri kita masih ada pertengkaran, masih ada peperangan terhadap diri kita sendiri, yang satu mengajak ke sini, yang satu mengajak ke situ, nuraninya selalu mengajak kepada benar, nafasnya mengajak kepada senang, menang, puas, dan lain-lain. Pada saat masih ada pertengkaran, ini belum kamil. Pada saat seseorang dirinya sudah menjadi pribadi yang integrated, menyatu dalam dirinya, menjadi manusia yang utuh, tidak pecah, dirinya dipimpin oleh nuraninya, dan nuraninya inilah yang bisa membawa dirinya ke wilayah para nabi, para rasul, dan jalur kepada Tuhan. Itulah insan kamil. Dan insan kamil itu gradasi mutunya bisa bertingkat-tingkat dan tak terbatas. Ada insan kamil tingkat standar, ya, ada insan kamil tingkat yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Tapi standar minimal seseorang disebut insan kamil adalah pada saat seseorang itu dirinya sudah utuh di bawah komando nurani. Nafasnya juga sudah menyatu dengan budaya nurani. Yang disenanginya adalah yang disenangi nurani. Yang dikehendaki oleh nafsu sudah sama dengan apa yang dikehendaki oleh nurani. Nurani menjadi pemimpin dirinya. Nurani menjadi raja dalam dirinya. Nurani bertahta dalam keakuan kita. Itulah yang saya pahami dengan insan kamil. Adakah orang yang seperti itu? Ada, banyak. Paling tidak menurut saya. Lanjut, bro. Iya, baik Siwo. Dan itu dia, kita masih punya waktu ya, sekitar 19 menit ke depan di sesi pertama ini. Silakan Anda masih bisa menggunakan telepon kami di 0213983596 dan kembali saya buka. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa nih? Dengan Doni di Tangerang. Oke, Mas Doni silakan. Mas Doni, volumenya tolong dikecilkan. Ya. Oke. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Siwo. Waktu yang lalu pernah ada pembahasan mengenai konsep ada dan tidak ada. Kalau boleh saya saya simpulkan menurut apa yang saya pahami dari yang Siwo paparkan, bahwa ada itu ya ada itu tidak pernah tidak ada gitu ya. Kalau ada seperti itu, apakah berarti ini akan bertolak belakang dengan konsep bahwa Tuhan itu Maha Pencipta? Mohon dijelaskan Siwo. Jelas ya Siwo ya? Makanya di mana? Halo. Kontradiktifnya di mana? Kontradiktifnya
saya menyimpulkan dari pemahaman Siwoh yang lalu itu bahwa ada itu kan tidak pernah tidak ada ya Siwoh. Padahal Allah itu kan Maha Pencipta. Iya, terus? Kontradiksinya di mana? Kontradiktifnya kalau ada itu tidak pernah tidak ada, lalu siapa yang menciptakan ada itu? Karena dia kan ya ada gitu, tidak pernah tidak ada. Lalu fungsinya kemahataan Tuhan itu di mana kalau dikorelasikan dengan Allah itu Maha Pencipta dengan konsep ada tadi? Iya, baik. Terima kasih Mas Doni di Tangerang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Ya, Mas Doni. Beberapa kali beliau pada saat-saat kemarin agak lama mengangkat topik tentang ini. Dan bagi yang lain mohon menyesuaikan karena memang ini agak sedikit menggunakan kecermatan dan sedikit membuat kening kita berkernyit-kernyit ya. Adalah ada. Tidak ada ya tidak ada. Namanya tidak ada. Adakah tidak ada itu? Ada kok tidak ada. Ada ya ada. Kalau tidak ada ya tidak ada. Jadi adakah tidak ada? Ya tidak ada. Tidak ada kok ada. Hati-hati ya. Nah kalau begitu yang ada adalah ada, loh berarti antara Tuhan dan makhluk kan sama-sama adanya. Lalu kenapa disebut Tuhan Maha Pencipta? Kan setiap yang ada kan? Ya iya, masalahnya begini Mas. Ada yang berposisi sebagai sebab dan ada yang berposisi sebagai akibat. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat kita, ini mungkin ya yang bisa saya bayangkan terhadap Mas Doni, dalam konsep kita, dalam pemahaman kita, dalam pemikiran kita, akibat itu kan adanya setelah sebab. Nah, pada saat sebab ada, kan akibat belum ada. Ya, mungkin saya akan mencoba dari situ. Ya, sering dikatakan bahwa sebab ada, maka akibat ada. Akibat itu adanya setelah sebab. Nah, kata setelah ini, nah, ini menjadi menarik. Setelah, kalau itu hal-hal yang terkait dengan materi, itu selalu terkait dengan waktu. Setelah, ya, setelah Senin, Selasa misalnya, selalu terkait oleh waktu. Setelah ini, itu. Tapi kita perlu cermat, ada hal-hal yang terkait dengan hukum sebab akibat, tetapi yang bukan materi, bukan physically. Semua yang bukan fisik, bukan empirik, bukan materi, itu tidak terkait dengan waktu. Waktu hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materi. Nah, pada saat kita bicara sebab dan akibat, tetapi yang bukan materi, setelah itu kita pemahamannya harus dirubah, bukan konsep waktu. Setelah, tapi tidak ada hubungannya dengan waktu, tapi bisa dengan tertib, nah, urutan. Saya beri contoh begini. Kalau Mas Doni memasukkan kunci ke lubang kunci, kemudian kunci itu diputar untuk membuka lemari misalnya. Nah, itu kan kuncinya berputar. Tangannya Mas Doni juga berputar. Saya mau tanya,
berputarnya kunci itu setelah tangannya Mas Doni berputar, baru kuncinya ikut berputar, atau bareng? Ya. Tetapi kalau urutan, pasti sebab dulu baru akibat. Sebab tangannya Mas Doni memutar, maka kunci ikut berputar. Urutannya bisa dibedakan, tangan dulu berputar, baru kemudian kuncinya berputar. Tetapi kejadiannya bareng, tidak ada selisih sama sekali. Begitu tangan berputar, kunci berputar, bareng. Mana yang lebih dulu? Siapa yang memutar? Siapa yang diputar? Wong bareng kok. Di sini kalau kita menggunakan urutannya berbeda, kejadiannya bareng. Tapi urutannya tidak bisa bareng. Kita bisa memahami bahwa urutannya itu tangan dulu, baru kuncinya ikut. Nah, sebab dan akibat yang tidak terkait dengan materi itu, kalaupun di sana ada istilah akibat, adanya setelah sebab, tapi setelah itu tidak terkait dengan ruang dan waktu, tapi terkait dengan tertib urutnya. Sebab dulu baru ada akibat, kejadiannya bareng. Ada yang non materi, ada yang spiritual, adanya Tuhan dan adanya makhluk yang non materi, itu adanya bareng, urutannya berbeda. Tuhan sebagai sebab dan makhluknya sebagai akibat. Nah, bareng di situ juga bukan konsep ruang dan bukan konsep waktu. Ini yang mungkin menjadi masalah, salah satu kunci untuk membuka yang disebut Mas Doni tadi, ada bentuk kontradiktif tadi. Ini salah satu, bukan satu-satunya. Ada kunci-kunci lain yang bisa kita jadikan salah satu sudut pandang. Tapi saya kira cukup dengan satu perspektif saja. Kalau Mas Doni berkenan, bisa dilanjut di HBFM untuk perspektif yang lain, sudut-sudut pandang yang lain, atau kunci-kunci yang lain. Salah satunya adalah itu. Ya. Terus tadi ada sedikit yang saya kasih tanda bahwa kalau ada, itu ada, dan setiap yang ada adalah ada, dan tidak pernah tidak ada. Itu ada yang substansi, bukan ada yang aksiden. Semua keberadaan yang materi itu ada sebagai eksistensi yang aksiden, bukan substansi. Sehingga nanti ada yang aksiden itu terkait dengan waktu. Oh, dulu ada, sekarang tidak. Ada yang terkait dengan ruang. Ada di Salatiga, di Jakarta tidak. Ada di Jakarta, di Salatiga tidak. Itu hanya terkait dengan eksistensi yang aksiden, yang arot, bukan eksistensi yang substansial, bukan keberadaan yang jauhar. Ya, kalimatnya memang agak sulit ya, tapi tidak apa. Yang penting terus kita berproses. Terus ya, kita dulu semua juga nggak tahu apa-apa. Kita lahir juga nggak tahu. Tapi terus berproses. Jadi kalau sesuatu sekarang kita belum tahu, nggak apa-apa. Tapi
Tapi yang penting kita terus berproses agar semakin sempurna. Itu kira-kira, dan selamat berbingung ria karena yang diangkat Mas Doni memang hal yang tidak mudah, apalagi ya budaya masyarakat kita tidak dididik ke arah yang seperti itu. Jadi tidak diajari tertib berpikir, itu masalahnya. Jadi seakan-akan fikih berpikir itu nggak ada. Fikih tangan ada, fikih mata ada, tapi fikih berpikir nggak ada. Sehingga kita dibiasakan dengan pendidikan, dengan tradisi, dengan berpikir sembarang. Nah, sehingga kalau untuk berpikir ke hal-hal seperti ini ya selamat berbingung ria, karena memang butuh mukadimah, khususnya dalam manajemen berpikir. Tapi terima kasih Mas Doni. Saya yakin Mas Doni belum puas, tapi tolong ngejarnya di HP Mas. Kalau ngejarnya di sharing ini, kasihan yang lain, kasihan teman-teman yang lain. Kayaknya begitu Mas Doni, dulu pernah ada yang memberi masukan itu juga kayaknya. Lanjut bro. Ya baik, Siwo, kita punya sekitar waktu 5 menit ke depan untuk sesi ini. Kita terima penelpon, dijawab nanti ya Siwo ya. Gimana? Satu lagi kalau bisa 5 menit. Oke, boleh kalau bisa ya. Oke, baik, silakan 021398359906, kita coba buka kembali. Ya, silakan. Later dan sekali lagi 021398359906 untuk sesi ini. Ya, nanti untuk SMS saya bacakan di sesi berikutnya atau di sesi kedua. Ya. Oke, silakan. Oke, 021398359906 sambil kita menantikan Siwo ya. Di sesi pertama ini. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih? Dengan Iban Bekasi. Iban, Mas Iban, dipersingkat pertanyaannya, silakan Mas. Selamat malam Siwo. Malam Mas Ban. Ini Siwo, sedikit pertanyaan mengenai sifat-sifat Allah yang dicantumkan dalam Asmaul Husna. Banyak sekali yang saya dengar itu orang berpikir dengan mengucapkan Asmaul Husna. Nah ini bagaimana pendapat Siwo, mohon sharingnya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Nih, Mas Ibad, yang dimasalahkan bukan masalah Asmaul Husnanya, tapi bagaimana tanggapan saya terkait dengan orang yang berzikir dengan Asmaul Husna. Ya, saya akan coba tanggapi, tentu yang saya tahu. Saya memahami, meyakini benar, tapi baru benar menurut saya. Kita kembali kepada definisi zikir. Zikir itu apa? Ya, kan sudah beberapa kali ini diangkat. Zikir adalah perjalanan spiritual menuju Tuhan, merupakan tindak lanjut dari tafakur, tazakur, zikir, tindak lanjut merupakan langkah kedua setelah tafakur, berpikir. Tafakur itu memperjelas tujuan dan jalan ke arah tujuan. Kemudian tazakur, zikir itu mulai melangkah di jalan tadi itu menuju ke Tuhan. Jadi apapun bisa dengan segala sarana, bisa lewat kehidupan keluarga, bisa lewat pertemanan, bisa lewat medan bisnis, bisa lewat medan politik, semua bisa kita jadikan sarana untuk tadzakur, perjalanan spiritual menuju Tuhan. Nah, termasuk mewirid, ya, mewirid. Wirid itu
mengucapkan kalimat-kalimat suci berulang-ulang. Mungkin lebih enak kalau menggunakan kata wirid. Karena kalau menggunakan kata zikir, ya itu salah satu zikir, ya. Tapi kalau zikir dimaknai sebagai wirid, ini yang menjadi masalah. Wiridan, itu mengucapkan kalimat-kalimat suci berulang-ulang. Misalnya, melafadzkan Asmaul Husna berulang-ulang. Ya, misalnya, Ya Rozaku Ya Azim, Ya Rozaku Ya Azim, Ya Rozaku Ya Azim, Ya Rozaku Ya Azim, misalnya begitu, berulang-ulang. Itu mungkin lebih enak agar tidak menurunkan makna dari zikir. Itu lebih enak dipakai istilah wirid. Nah, itu mungkin lebih enak. Tapi kalau dipakai istilah zikir, nah seakan-akan itulah zikir. Jadi selain itu bukan zikir. Itu yang jadi masalah. Zikir itu bisa dengan tangan,